Shalom, selamat pagi. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudara dalam program Sharing and Inspiring. Saya selalu berdoa, kapan saja saya beritakan firman Tuhan di channel ini, saudara-saudara terinspirasi oleh firman Tuhan, dijamah oleh firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, karena saya percaya Roh Kudus selalu bekerja ketika firman Tuhan disampaikan. Dan saya selalu berdoa ketika saya sampaikan firman Tuhan di sini, hati saudara terbakar oleh firman Tuhan, saudara antusias belajar firman Tuhan. Haleluya. Baik saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan renungan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, karena pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan sehat tanpa kekurangan apapun. Dan kami bersyukur juga ya Tuhan buat hari yang baru yang sediakan, hari yang penuh berkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan memberikan kami hati yang bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Demikian juga urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kapan saja hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan di channel ini, ada kuasa yang mengalir, yang menjamah, yang menguatkan, yang menyembuhkan, yang memberikan kelegaan, bahkan yang mencelikkan mata rohani setiap orang yang mendengarkannya. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, seperti yang Anda lihat dalam layar kaca saat ini, kami sekeluarga sudah membuat doa terobosan, dan puji Tuhan berjalan dengan baik. Dan bagi Bapak Ibu yang mau kami dukung di dalam doa, silakan mengirimkan pokok doa Anda sesuai dengan nomor yang tertera di layar kaca Anda, dan juga dengan format yang tertera layar kaca Anda. Anda tidak perlu khawatir, ini gratis ya, hanya berdua saja. Itu kita tidak perlu minta bayaran berapa ya, saya tidak meminta bayaran. Saya saat ini sekali lagi saudara-saudara memperhitungkan ini sebagai pelayanan, karena Tuhan terlebih dahulu melayani, maka saya juga mau melayani. Ini adalah pelayanan yang minimal dan paling powerful menurut saya yang bisa kita lakukan, yaitu berdoa ya. Baik saudara-saudara, kita akan lanjutkan renungan kita. Kita baca dari ayat 19 sampai 23. Nanti ayat ini kita akan bahas 3 kali ya, dengan tema yang berbeda. Yang pertama nanti kita akan bahas yaitu damai sejahtera bagimu. Yang kedua kita akan bahas terimalah Roh Kudus. Yang ketiga nanti kita membahas pengampunan. Nah, jadi dalam bagian yang pertama ini kita akan membahas yaitu damai sejahtera bagimu. Kita bisa menemukan di dalam perikop yang singkat ini, Yesus mengucapkan damai sejahtera bagimu itu 2 kali. Nah, dalam tradisi sastra Yahudi, kalau mengulang 2 kali itu berarti sangat penting. Kalau 3 kali, extremely, sungguh sangat amat penting kalau 3 kali. Kalau 2 kali, berarti sangat penting, hal itu sangat serius. Lalu kenapa Yesus berkata damai sejahtera bagimu? Kita mulai dari ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Jelas, pada hari pertama minggu itu, ya, kita bisa melihat ada beberapa saksi memang yang sudah bertemu dengan Yesus, tetapi murid-murid pada saat itu, kalau kita baca tulisannya, mereka masih berkabung, mereka masih sangat sedih. Dan ini sudah menjelang malam, mereka mulai sudah ketakutan. Ketakutan karena mereka tahu, waduh, mereka sudah nggak punya jagoan lagi, mereka sudah tidak ada yang membela lagi, mereka akhirnya mengunci pintu rapat-rapat.
Mereka takut akan ditangkap orang Yahudi dan takut mungkin akan diperlakukan hal yang sama seperti Yesus. Karena apa, saudara-saudara, seperti yang saya sudah sering sampaikan khususnya dalam program Pra-Pentakosta, mereka berharap Yesus itu adalah Mesias politik yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi pada saat itu. Wah, mereka sudah begitu bangga, tapi begitu Yesus ditangkap bahkan sampai mati, pupuslah harapan mereka sudah. Jelas seperti yang kita pelajarin beberapa hari yang lalu bahwa mereka tidak percaya, mereka tidak ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Sampai Yesus buka dulu pikiran mereka, baru mereka percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka sangat ketakutan. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, berkata, damai sejahtera bagimu. Wah, ini tambah kaget lagi. Kalau kita baca dalam kitab lain, mereka pikir Yesus itu hantu. Ya, mereka beranggapan Yesus itu hantu karena apa? Pintu sedang terkunci, mereka sedang ketakutan, tiba-tiba Yesus ada di tengah mereka. Mereka tambah kaget lagi, tambah takut lagi. Kalau kita sedang ketakutan, maka kita perlu namanya damai sejahtera. Nah, kita bahas sedikit kata damai sejahtera. Damai sejahtera di sini diterjemahkan dari kata eirene. Eirene ini adalah sambungan dari kata shalom dalam perjanjian lama. Nah, memang kalau membahas kata shalom dan eirene sebagai konsep keselamatan, saya membahas itu di disertasi saya. Nah, saya kalau membahas kedua kata ini, wah, bisa panjang kali lebar. Tapi apa yang mau saya sampaikan bahwa shalom itu memiliki beberapa aspek sebenarnya. Ya, memiliki aspek fisik, aspek psikologi, aspek spiritual, termasuk aspek materi. Ya, jadi kalau kita bahas shalom sebagai konsep keselamatan, ya, itu selamat secara fisik, selamat secara jiwa, selamat secara spiritual, selamat dari harta benda, selamat dalam perjalanan, sangat luas sekali. Nah, tapi yang disampaikan oleh Yesus ketika berkata damai sejahtera bagimu, itu artinya mereka selamat dari rasa ketakutan mereka pada saat ada damai sehingga mereka bisa tenang. Itu artinya shalom. Nah, penekanannya yang berbeda ketika shalom diterjemahkan eirene. Eirene ini punya penekanan atau makna teologis tersendiri, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Kenapa? Kematian dan kebangkitan Kristus membuat damai bagi kita. Damai apa? Kita manusia berdosa diperdamaikan dengan Bapa kita yang di surga. Seperti yang saya katakan kemarin, wow, dekat sekali hubungan kita. Kita panggil dia Bapa. Dan kita diperdamaikan. Ya, kita diperdamaikan. Ya, itulah Yesus, itu sebabnya Yesus disebut Raja Damai. Dia raja yang paling ahli membuat perdamaian, terutama perdamaian antara manusia dengan Allah. Luar biasa sekali. Lalu dikatakan damai sejahtera bagimu, disapa mereka. Nah, kalau kita lihat di kitab lain sampai Yesus bilang dia tunjukkan tangannya yang berlubang bekas paku itu lambungnya, lalu berkata, jangan kamu beranggapan saya hantu. Karena hantu tidak memiliki tulang, tidak memiliki daging, lalu Yesus meminta makan sehingga mereka yakin bahwa itu adalah Yesus. Jadi pada saat itu mereka sedang ketakutan, maka ucapan shalom dan salam damai sejahtera
atau Irene itu menjadi satu kesegaran bagi jiwa mereka. Itu menjadi satu ketenangan bagi mereka. Tentu mereka yang tadinya rasa takut, yang tadinya rasa hampir tidak percaya karena tiba-tiba Yesus ada di situ, tiba-tiba Yesus berkata, "Shalom." Ini memberikan satu ketenangan bagi mereka. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus bagi kita adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Damai yang bisa kita rasakan sekalipun kita di tengah-tengah badai. Damai yang bisa kita rasakan sekalipun kita dalam tengah-tengah permasalahan. Damai yang bisa kita rasakan dalam segala keadaan. Karena sumbernya adalah Tuhan, sumbernya bukan yang lain. Jadi saudara-saudara, kalau saudara merasa ada rasa takut ataupun kekhawatiran, ingat, Tuhan tidak memberikan kita roh takut. Tuhan tidak memberikan kita roh kekhawatiran. Tapi Tuhan memberikan kita, yaitu kasih. Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Sehingga kita bisa merasakan damai yang luar biasa. Ya, damai yang tidak berkesudahan, damai yang sejati yang diberikan oleh Yesus. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Wah, jadi ketika Yesus menunjukkan itu, tangannya yang berlubang itu dengan lambungnya yang berlubang, mereka bersuka cita. Ada satu sukacita yang luar biasa. Ya, sukacita ini adalah satu ekspresi yang Anda bayangkan, yang tadinya mereka sudah beranggapan, mereka sudah bersedih, mereka sudah berkabung, bahkan mereka ketakutan. Ketika Yesus menampakkan diri bagi mereka, wah, itu ada satu sukacita yang luar biasa. Ya, Anda bayangkan pahlawan mereka yang mereka tadinya sedih, ketemu Yesus, wah, mereka sangat bersuka cita. Haleluya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Wah, nggak pakai cara lama. Pada saat itu Yesus langsung mengutus mereka. Tapi diawali dengan damai sejahtera. Tentu kalau kita mau diutus harus ada damai sejahtera di hati kita. Kalau hati tidak beres, kita pergi melayani, tentu pasti akan menghadapi kendala-kendala. Tapi kalau ada damai sejahtera di hati ini, ketika kita pergi taat pada utusan Yesus Kristus, maka kita akan melihat ada satu sukacita ketika kita melayani. Nah, renungan kita pagi ini, pembacaannya sampai di situ. Nanti besok kita akan bahas tentang terimalah Roh Kudus. Apa yang mau saya sampaikan pagi hari ini, saudara? Damai sejahtera itu penting bagi kita. Ada 2 kali Yesus berkata di sini damai sejahtera. Yang pertama, damai sejahtera itu diucapkan Yesus ketika mereka sedang ketakutan, ya. Sehingga pada endingnya mereka melihat itu Yesus dan pada akhirnya ada satu sukacita. Saudara-saudara, apa yang mau saya katakan pagi hari ini? Ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini, ketika kita menghadapi berbagai tantangan hidup, berbagai pergumulan hidup, kita bisa meminta damai sejahtera. Damai sejahtera yang dari Yesus itulah yang memampukan kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, damai sejahtera itu kita perlukan ketika kita taat pada pengutusan Yesus Kristus. Atau saya sederhanakan, ketika kita mau melayani, kita butuh damai sejahtera terlebih dahulu. Sekali lagi, melayani tidak hanya sebatas mimbar, melayani
segala sesuatu yang kita lakukan untuk Kristus itu diperhitungkan sebagai pelayanan, dan kita perlu damai sejahtera supaya hatinya tenang untuk melayani. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri renungan pagi ini, ada dua hal yang kita pelajari pagi ini. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal, damai sejahtera yang memampukan kita bersukacita di dalam segala keadaan. Damai sejahtera yang kedua yang diucapkan Yesus adalah damai sejahtera sebelum kita melayani di bidang kita masing-masing. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.